Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin nabiyina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wasallim. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, pada pembahasan kali ini kita akan meneruskan tingkatan atau macam-macam iradah. Tingkatan ketiga dari iradah, jika yang pertama tadi adalah berkehendak menuntut sesuatu berupa materi di sisi Allah, sedangkan yang kedua menuntut sesuatu yang sifatnya immateri, ketenangan jiwa, kedamaian, kekhusyuan. Maka yang ketiga ini iradatullah azza wajal, berkehendak agar kehendaknya lebur dalam kehendak Allah, berkeinginan agar keinginannya hilang dalam keinginan Allah. Inilah iradatullah azza wajal. Orang-orang ini mereka tidak lagi berkehendak apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah menyukai, mencintai apa yang dilakukan. Maka Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Al-Fathur Rabbani mengurai hal ini dengan sangat panjang sekali. Apa kata beliau? Pada level ini al-qaum, wali-wali Allah, la yuriduna ma'allahi iradah. Mereka tidak lagi menghendaki sesuatu yang bersumber dari dirinya yang dia minta kepada Allah. Wala yakhtaruna ma'ahu ikhtiyaran. Tidak ada lagi pilihan-pilihan dalam dirinya kecuali apa yang hanya Allah pilihkan untuknya. Mereka ini sudah jatuh, sudah masuk ke dalam ruang cinta. Mereka sudah masuk ke dalam bab mahabbah. Maka kehendak Allah itulah kehendaknya. Kalam Allah itulah kalamnya. Mereka tidak lagi mengatakan, ya Allah, kalau aku begini bagaimana? Tidak ada lagi. Apa yang Allah kehendaki, itulah yang dia kehendaki. Maka orang-orang ini, la yahrusuna ala talabi aqsamihim. Tidak lagi punya obsesi terhadap materi, meskipun mereka butuh materi. Mereka tidak mengadukan persoalannya mereka kepada Allah, karena sungguh tidak pantas mengadukan hal-hal yang remeh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu zuruna ila ghairihim, terhadap hak mereka, mereka tidak lagi. Apalagi mereka memperhatikan bagian yang dibagikan Allah kepada makhluk selainnya. Mereka pernah iri dan dengki kepada siapapun, karena apapun yang mereka lihat, semuanya dipandang Allah. Sahabat-sahabat, kadang-kadang inilah yang banyak orang lupa. Kebanyakan orang memahami bahwa jika dia berkata sesuatu maka dia menganggap Allah tidak mendengarkan. Ini adalah tuduhan yang luar biasa dilakukan oleh seorang hamba, yang dikatakan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Imam Nu'taillah Sekandari dalam kitab Al-Hikam, ya. Talabuka minhu ittiham. Engkau banyak tuntutan kepadanya, itu sama dengan menuduhnya. Banyak di antara kita berdoa menuntut sesuatu kepada Allah karena kita berpikir Allah lupa dengan apa yang seharusnya ada kita. Kita menuduh dan membayangkan, mengimajinasikan bahwa Allah terhadap hajat-hajat yang kita mau. Salah satu yang boleh kita sebut su'udzon, buruk sangkanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat dimulakan Allah, ini bagian dari dosa. Nabi SAW mengatakan, yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah kamu mati dan kita tidak tahu kapan kita mati. Apakah nanti, esok, setahun lagi, 10 tahun lagi, 13 tahun lagi, tidak mengetahui sama sekali. Karena kita tidak tahu, maka seyogyanya setiap saat kita kemudian berhati-hati. Siapa tahu sebentar lagi kita akan mati, maka berhusnuzanlah kepada Allah. Hadis ini hadis Imam Muslim. Berbaik sangkalah kepada Allah bahwa Allah selalu berkehendak kebaikan kita semua. Allah tidak pernah berkehendak yang buruk bagi kita. Maka tidak ada namanya Allah salah rezeki. Ada orang-orang yang berpikir bahwa dia menginginkan sesuatu, tapi yang mendapatkan orang lain. Dalam hatinya dia mengatakan, ya Allah, itu kan hak saya. Kenapa dia yang mendapatkan? Aku yang kerja, kenapa dia yang mendapatkan? Aku yang usaha, kenapa dia yang memperoleh? Keyakinan seperti ini muncul daripada su'udzon, su'ul i'tiqad, i'tikad yang
kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini tidak lolos rukun imannya, dan orang seperti ini akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya iradatullah azza wajal, kehendak Allah dalam hal ini, ketika leburnya kehendak seorang hamba dalam kehendak Allah, ketika si hamba tidak lagi menginginkan kecuali apa yang Allah inginkan. Satu kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya mengenai makom spiritual yang dialami. Apa pertanyaannya? Ya Abu Bakar, madza turid? Wahai Abu Bakar, apa yang engkau kehendaki? Apa yang engkau inginkan di sisi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban beliau? Uridu alla urid. Aku menginginkan kondisi makom di saat kolbuku, nafsku, jiwaku tidak lagi menginginkan sesuatu. Bertanya lagi, madza takhtar? Apa yang engkau pilih? Jika engkau diberikan hak memilih, wahai Abu Bakar, di dunia ini masuk surga atau dibebaskan dari neraka, dapat pahala, menikahi bidadari, atau apapun. Beliau, akhtar Allah akhtar. Aku memilih untuk memilih lagi dari sisi nafsiyah diriku. Aku memilih apa yang Allah pilihkan untukku. Maka jika sudah ada pilihan Allah, tidak ada lagi pilihan Abu Bakar. Jika sudah kehendak Allah, tiada lagi kehendak Abu Bakar As-Siddiq. Inilah makom salatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika dia bertakbir, dia merasa bukan dirinya yang membesarkan Allah. Karena seorang Abu Bakar tidak dapat membayangkan besarnya Allah. Maka di saat dia bertakbir, Allah meminjam lisannya memuji dirinya sendiri. Meminjam lisan Abu Bakar Siddiq untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan di dalam ayat tadi, yuriduna wajha. Orang-orang Allah, kekasih Allah yang disebutkan dalam surah Al-An'am dan surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf ayat 28, Al-An'am ayat 52, yuriduna wajha. Mereka menginginkan wajah Allah. Wajah dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang menghadap. Jangan dibayangkan wajah Allah ada matanya, ada rupanya. Karena Allah laisa lahu surah wa laisa lahu syakl, laisa kamitslihi syai'. Begitu dalam surat Syura, Allah tidak ada yang sebenarnya, maka tiada rupa, tiada bentuk. Maka wajah itu sesuatu yang menghadap. Di saat Allah menghadap kepada dirinya, itu disebut dengan wajhul uluhiyah, wajah keilahian. Dia memandang kepada zatnya sendiri, kepada keesaannya sendiri. Dia memahami dirinya, ala dirinya. Di saat itu, tiada hamba, tiada yang disebut manusia, tiada malaikat, tiada nabi, tiada siapa-siapa, hanya ada Allah. Inilah makna kul huwallahu ahad. Inilah wajhullah, wajhul uluhiyah. Mungkin berbeda istilah dengan beberapa ilmu keislaman. Mungkin dalam beberapa ilmu keislaman, uluhiyah diartikan ibadah. Tapi uluhiyah dalam bab kemakrifatan berarti Allah memandang dirinya sendiri. Allah memahami dirinya, ala dirinya. Sahabat-sahabat melakukan Allah, tiadalah seseorang sanggup memahami Allah. Hanya Allah lah yang sanggup memahami dirinya sendiri. Hanya Allah yang dapat memahami sifatnya sendiri. Jangankan Allah, adakah di antara kita yang sudah mengelilingi bumi atau menembus langit sehingga kita dapat mengukur buminya Allah? Yang Allah katakan wa ardullahil wasi'ah, bumi Allah itu luas. Tidak ada. Oleh karena itu, jangankan memahami sifat-sifat Allah, perbuatan dan nikmat Allah. Untuk memahami bumi Allah saja, kita tidak sanggup semuanya. Apalagi masuk kepada namanya, sifatnya. Dalam hadis Imam Tirmizi, Nabi pernah berdoa dengan memuji Allah. Anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, Engkau terpuji sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Bukan sebagaimana kami memujimu, ya Allah. Anak kecil membayangkan Allah suatu yang besar mengelilingi bumi. Tapi itu bayangan anak kecil. Ketika dia bertambah besar, dewasa, kadang-kadang pemahaman ini belum hilang. Ketika seseorang memahami Allah Subhanahu wa taala, masih ala fikirannya, maka dia akan membayangkan, akan mengimajinasikan satu bentuk Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini berbahaya. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, iradatullah azza wa jalla, kehendak, menghabiskan kehendak kita dalam kehendak Allah, menghabiskan pemahaman kita dalam pemahaman Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Imam Salafus Saleh yang bernama Ahmad bin Hanbal, dengan julukan kunyahnya Abu Abdullah, murid dari Imam Syafi'i yang wafat 241 Hijriah, mengatakan ketika orang bertanya tentang apakah hakikat Allah, apa jawaban beliau? Mahma tasawwarta bi balik, fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terbayang dalam pikiranmu, itu bukanlah Allah. Allah berbeda dengan semua yang engkau bayangkan. Kita membayangkan Allah duduk di atas aras. Jika benar makna ayat itu, maka duduk pun bukan itu maknanya. Karena itu masih bayangan kita. Jika kita membayangkan yazilu rabbuna ila sama'i dunya, Allah turun, akal kita membayangkan Allah turun dari atas ke bawah. Allah turun tidak demikian. Jika kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala meliputi alam dengan ada persentuhan penyatuan dengan alam, wallahi Allah Maha suci dari semua bayangan itu. Inilah makna surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sanggup membayangkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tiada yang sanggup menganalogkannya. Laisa kamitslihi syai', tiada yang serupa dengannya. Maka sahabat-sahabat yang karena Allah, jika datang kepada Allah, datanglah dengan apa yang Allah mau, bukan dengan apa yang kita mau. Maka mulailah berdoa ala Allah, bukan ala kita. Maksudnya bagaimana? Jika kita berdoa, jangan memohon ijabah pada waktu yang kita mau. Tapi katakan, ya Allah, kewajibanku seperti yang Engkau perintahkan berdoa. Namun barangkali yang aku minta tidak pantas aku minta. Yang aku inginkan ijabah pada jam tertentu, pada waktu tertentu, tidak pantas kami meminta waktu tersebut. Maka ya Allah, kata Ibnu Athaillah, Allah akan mengijabah fi waqtil ladzi yurid, pada waktu yang dia mau, bukan pada waktu yang kamu mau. Anak kecil meminta dibelikan motor, sepeda, mobil pada umurnya yang belum pantas. Orang tua mengatakan, tunggu anandaku yang kusayangi, umurmu besar dulu. Jika engkau menggunakan motor, menggunakan kendaraan pada umurmu sekarang, engkau akan tertabrak. Itu orang tua terhadap anaknya. Orang tua lebih faham kebaikan kemaslahatan bagi anaknya. Demikianlah Allah lebih mulia dari semua itu. Kenapa apa yang kita minta rumah, mobil, pakaian, segala macam, pasangan, belum Allah kasih jua. Barangkali itu belum pantas kita minta di saatnya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, maka jika kita meminta, jika engkau memohon kepada Allah, jangan atur-atur Allah. Jangan kemudian mengintimidasi Allah. Jangan kita kemudian termasuk kepada tuduhan minallahillah, ya. Talabuka minhu ittihamun. Engkau meminta tapi engkau menuduhnya. Engkau berkehendak tapi engkau memaksanya. Pantaskah engkau memaksa Allah? Seorang karyawan, seorang bawahan tidak pantas untuk memaksa, mengintimidasi atasannya. Apalagi seorang hamba, pantaskah dia berkehendak dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala? Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, mari masuk kepada fase ini. Leburkan kehendak kita, keinginan kita dalam keinginan Allah. Orang-orang beginilah yang nanti disebut arifina billah, orang yang kenal Allah. Jika dia wafat, dia akan dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang mengenal Allah, wahai jiwa yang menghabiskan kehendaknya dalam kehendak Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.